Pagi yang biasanya tenang di kota Solo mendadak berubah menjadi kabar duka. Dunia pedalangan kehilangan salah satu tokoh besar yang telah berpuluh tahun menyalakan cahaya budaya Jawa. Kanjeng Raden Tumenggung Haryo-Lebdonagoro atau yang lebih dikenal sebagai Ki Anom Suroto berpulang untuk selamanya. Ki Anom Suroto meninggal dunia pada Kamis 23 Oktober 2025 di usia 77 tahun. Beliau menghembuskan napas terakhir di RS Dr. Uwan Kandang Sapi Solo setelah beberapa hari menjalani perawatan akibat penyakit jantung. Kabar ini sontak menggetarkan hati para pecinta seni tradisi. Bagi mereka, Ki Anom Suroto bukan sekadar dalang. Ia adalah penjaga warisan leluhur, penghidup filosofi Jawa, dan sosok yang dengan setia menjaga nilai-nilai luhur bangsa melalui seni pedalangan. Lahir di Klaten 11 Agustus 1948, Ki Anom tumbuh dalam keluarga seniman. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar suara gamelan dan melihat bayang-bayang wayang bergerak di layar kelir. Ayahnya, Ki Sadiun Hardjadarsana, adalah guru pertama yang menanamkan kecintaan terhadap dunia wayang. Di usia 12 tahun, Anom kecil mulai belajar memainkan wayang dan menirukan suara para tokohnya. Ketekunan dan semangat belajarnya membuat ia semakin matang dalam seni pedalangan. Pada tahun 1975-an, namanya mulai dikenal luas. Dari satu panggung ke panggung lain, ia memukau penonton dengan gaya bercerita yang halus, jenaka, dan penuh filosofi. Lenggah gambar kencono semek permadani pinulas kang sekar Tanjung. Sinebaran hurap sari kinentuwi tulisan cetak kasturi. Ki Anom Suroto dikenal karena kemampuannya memadukan tradisi dan pesan moral dalam setiap lakon. Bagi beliau, wayang bukan sekadar hiburan, tapi tuntunan hidup. Itulah jadi orang hidup itu Kurawa di sini, Rawahnya di sini, Bendo juga di sini. Maka kita yakin bahwa wayang tidak akan lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas, akan abadi sepanjang masa. Karena kita mempunyai pendapat bahwa ini ngerembuk masalah jiwa raga kita sendiri. Dalam setiap pementasan, ia selalu menyisipkan pesan tentang kejujuran, kesetiaan, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara baik dan buruk. Ia sering berkata, Semar itu bukan sekadar tokoh lucu, tapi cerminan manusia sejati, yang sederhana, tapi selalu membawa kebijaksanaan. Gaya pementasan Ki Anom Suroto sangat khas. Bahasanya lembut, humornya cerdas, dan tutur katanya menggugah hati. Ia mampu membawa penonton larut dalam kisah Mahabharata dan Ramayana seolah hidup kembali di hadapan mereka. Suara khasnya dan cara membawakan tokoh-tokoh wayang menjadikannya legenda yang sulit tergantikan. Sepanjang kariernya, Ki Anom telah tampil di ribuan panggung, dari desa kecil hingga istana negara. Ia juga dikenal sering tampil di berbagai acara budaya di luar negeri, memperkenalkan kekayaan seni wayang kulit ke mata dunia. Atas dedikasinya, ia dianugerahi gelar kehormatan Kanjeng Raden Tumenggung Haryo-Lebdonagoro sebagai bentuk penghargaan atas jasanya menjaga dan mengembangkan kebudayaan Jawa. Namun di balik kebesarannya, Ki Anom Suroto tetap dikenal sederhana. Dalam kesehariannya, ia tetap rendah hati dan mudah diajak berbincang. Ia senang duduk di pendopo rumahnya di Sukoharjo, menyeduh teh hangat dan bercerita tentang filosofi hidup melalui tokoh-tokoh wayang. Kini, setelah perjalanan panjangnya, sang dalang legendaris itu akhirnya menutup layar kehidupannya. Gong terakhir telah ditabuh.
dan cahaya blencong pun padam, menandai berakhirnya kisah sang maestro di dunia. Ribuan ucapan duka mengalir dari berbagai kalangan, dari seniman, pejabat, tokoh masyarakat, hingga penggemar seni budaya di seluruh Indonesia. Semua merasa kehilangan sosok yang telah menjadi guru dan panutan. Meski Ki Anom telah berpulang, semangat dan ajarannya akan tetap hidup dalam diri para murid dan penerusnya. Dalam setiap tabuhan gamelan, dalam setiap lakon yang dimainkan, nama Ki Anom Suroto akan selalu dikenang. Selamat jalan, Ki Anom Suroto. Terima kasih telah menjaga nyala budaya Jawa. Terima kasih telah mengajarkan makna kehidupan lewat bayang-bayang wayang kulit. Karyamu telah menembus waktu, dan namamu akan tetap abadi dalam hati para pecinta budaya Nusantara.